Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus atas dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa. Artinya apa? Artinya tidak ada seorang pun yang cukup baik di hadapan Allah. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa yang dia miliki. Karena kita berkata upah dosa ialah maut. Artinya manusia akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Tanpa Allah manusia akan terhilang dalam kekekalan. Allah tidak mau manusia hilang. Allah tidak mau manusia terpisah dari dirinya sendiri. Allah tidak mau manusia menderita dalam kekekalan di neraka. Karena itu Allah ingin menyelamatkan manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak ingin satu orang pun juga binasa. Karena itu Dia mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung semua dosa manusia, untuk menanggung semua kejahatan manusia, untuk menanggung semua hukuman manusia, untuk menanggung semua sakit penyakit manusia, dan untuk menanggung semua kutuk-kutuk manusia, serta untuk menanggung semua penderitaan manusia. Hanya Yesus Kristus yang bisa menebus manusia dari dosa. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Karena tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Karena semua manusia sudah berdosa, sehingga hanya Allah yang bisa menebus manusia. Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Dia rela datang ke dalam bumi ini. Dia rela mati di atas kayu salib menanggung dosa kita manusia. Karena Dia begitu mengasihi kita, karena Dia tidak mau kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah ternilai harganya. Keselamatan itu sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapatkan dengan pendidikan, tidak bisa didapatkan dengan kekayaan, tidak bisa didapatkan dengan kemampuan-kemampuan manusia. Karena itu keselamatan adalah pemberian Allah yang cuma-cuma
di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena manusia sudah berbuat dosa, maka manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Manusia kehilangan kehadiran Allah secara khusus dalam hidupnya. Manusia kehilangan kuasa Allah secara khusus dalam hidupnya. Manusia kehilangan kehidupan Allah itu sendiri, terpisah dari Allah. Nah, Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, Dia datang untuk membawa kuasa Allah itu kembali. Dia datang untuk membawa hadirat Allah itu kembali. Dia datang untuk membawa kehidupan Allah itu kembali. Karena itu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu kembali menerima kemuliaan Allah. Dia menerima hadirat Allah. Dia menerima kuasa Allah. Dia menerima kehidupan Allah di dalam dirinya. Sehingga Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Waktu kita beriman kepada Kristus, maka kita dibenarkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata pemberian kebenaran Allah. Allah memakaikan jubah kebenaran kepada kita. Karena waktu kita hidup di dalam dosa, kita tidak memakai jubah kebenaran, tapi jubah dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah memakaikan jubah kebenaran kepada kita. Allah melihat kita adalah orang benar karena darah Yesus Kristus. Allah membenarkan kita karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita hidup benar untuk Tuhan. Marilah kita hidup dalam kebenaran karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus, saudara dan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diampuni oleh Allah. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi keluarga Allah. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita mendapatkan warisan kerajaan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita sungguh-sungguh datang percaya kepada Dia, supaya kita sungguh-sungguh hidup untuk Dia, supaya kita sungguh-sungguh memberikan seluruh keberadaan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Alkitab berkata seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Dia, maka kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang mewarisi kerajaan sorga. Anak yang menerima warisan sorgawi. Anak-anak yang menerima kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Karena pengorbanannya kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena pengorbanannya kita diangkat menjadi anak-anak Allah.
Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, berikan hidupmu sungguh-sungguh untuk Dia, dan hiduplah sungguh-sungguh bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mengikuti perjuangan Tuhan, perjuangan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk menangkap roti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti ini. Kami angkat di hadapan hadirat-Mu yang maha kudus. Kami berdoa meminta pengurapan-Mu, meminta kuasa-Mu, meminta kesembuhan-Mu, meminta perlindungan-Mu dari sakit penyakit pada saat kami mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus ini. Terima kasih Bapa. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus ini, kami angkat cawan ini, meminta pengurapan-Mu dan berkat-Mu mengalir berlimpah-limpah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih setia-Mu tidak pernah putus dan sementara setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa untuk setiap saya minta perlindungan darah Yesus. Jauhkan dari segala sakit, penyakit dan kelemahan. Jauhkan dari segala bencana. Jauhkan dari segala kejahatan, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, saya mengcover setiap jemaat garis dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Bapa, meminta sejahtera dan sukacita memberi setiap jemaat. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus, berkati kebutuhan segala sesuatu. Saya berdoa meminta berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah, berkati setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meminta berkat-berkat yang berlimpah-limpah turun kepada mereka ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra,